Apa kabarnya hari ini? Wah, pastinya adik-adik hari ini luar biasa dan semangat banget dong untuk mengikuti ibadah anak online hari ini. Adik-adik, nah hari ini akan ada Kak Sirma yang menemani adik-adik semua. Jadi ikutin terus ya ibadah online ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Oh iya, seperti biasa nih, jangan lupa ya disiapin buku catatannya dan Alkitabnya. Oke, kalau gitu selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di minggu ini dengan keadaan sehat dan luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Musik. Aku cinta Yesus, dalam banget aku cinta Yesus, dalam banget cintaku dalam banget cintaku dalam banget. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Yeay, adik-adik dipersilakan untuk duduk. Yuk sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk dengan rapi, duduk dengan sikap diam. Yuk kita angkat satu pujian, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil,
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, kakak berdoa supaya adik-adik dalam keadaan yang baik dan terus mengucap syukur ya kepada Tuhan. Adik-adik ada yang tahu nggak sih pelangi itu apa? Wah, kayaknya udah ada yang angkat tangan tuh di situ. Adik-adik yang kecil, tahu nggak pelangi itu apa? Coba tanya sama mama papanya atau adik atau abang yang atau kakaknya yang ada di sebelah adik-adik. Coba tanya. Nah, udah tanya ya. Jadi pelangi itu adik-adik benar-benar indah sekali. Biasanya sih muncul setelah hujan turun. Warnanya banyak adik-adik. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada banyak sekali. Dan sangat cantik. Adik-adik, ternyata pelangi itu pernah muncul loh di kejadian air bah pada zaman Nabi Nuh. Gimana ya cerita itu? Yuk kita sama-sama buka di Kitab Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 17. Kakak percaya adik-adik sudah taruh Alkitab tadi, jadi tinggal dibuka nih. Udah ya, udah buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, kakak tanya lagi nih adik-adik. Tadi di ayat 13, tadi ada kata apa di awalnya? Busurku, ya. Kayaknya mungkin adik-adik yang cowok tahu ya arti kata busur ini. Jadi adik-adik, busur panah ini dulu dipakai pada zamannya sebagai senjata perang yang sangat ditakuti. Kenapa? Karena senjata ini dapat melukai lawannya adik-adik, bahkan di tempat yang tersembunyi dan sangat jauh. Senjata ini sangat mematikan. Tapi kemudian Allah Bapa di surga mengubah senjata perang ini sebagai tanda perdamaian. Karena senjata ini dulu kan sering dipakai untuk melukai musuh, membuat musuh takut, gentar dan bersembunyi. Tapi tanda busur di langit Tuhan ubah sebagai tanda perdamaian antara Allah dan manusia. Dan sekarang dipakai sebagai tanda tadi yang ada di peristiwa air bah.
Tapi kayaknya tadi kakak cerita tentang Nabi Nuh dan Bahtera, kayaknya masih ada yang bingung nih ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba ceritakan ya. Kakak coba ceritakan sedikit tentang kejadian air bah ini di zaman Nabi Nuh. Jadi adik-adik, waktu itu nanti adik-adik baca lagi di Alkitab ya adik-adik ya. Pada zaman Nabi Nuh itu ternyata kejahatan yang terjadi di muka bumi ini sangat banyak. Banyak orang yang menyakiti hati Tuhan. Banyak juga anak-anak yang menyakiti hati orang tuanya loh adik-adik. Mereka melawan orang tua. Dan ketika Tuhan melihat semua kejahatan yang terjadi di muka bumi, akhirnya Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh membuat bahtera atau perahu yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau membersihkan bumi ini dari kejahatan yang banyak sekali lewat air bah yang nanti akan turun setelah bahtera itu jadi adik-adik. Dan nanti keluarga Nuh akan diselamatkan lewat bahtera ini adik-adik. Kemudian adik-adik tahu gak sih waktu itu Nuh membuat bahtera ini, Nuh bersama keluarganya ya adik-adik. Jadi bukan hanya Nuh sendiri aja, tapi Nuh bersama keluarganya membuat bahtera ini pada saat usia Nabi Nuh banyak sekali loh adik-adik. Usia Nabi Nuhnya tuh 500 tahun. Coba adik-adik sekarang umurnya berapa? Nah, Nabi Nuh ini dia membuat perahu ini atau bahtera ini pada usianya 500 tahun. Tapi adik-adik ternyata pada saat Nabi Nuh membuat bahtera ini, kan Nuh ini tinggal di daerah padang gurun yang kering ya adik-adik. Bayangin coba ya bayangin adik-adik ya. Adik-adik sedang membuat perahu yang besar di tempat yang kering, pasti akan ditertawakan sama sekitar kita. Kenapa? Karena kan di tempat kering, gak akan ada air yang datang, gak akan ada hujan yang datang. Ngapain buat bahtera yang besar itu? Tapi Nuh tetap taat kepada Tuhan dan dia tetap menyelesaikan bahtera itu walaupun dia mendengar ejekan-ejekan dari tetangga-tetangganya. Dan akhirnya Nuh menyelesaikan bahtera ini kira-kira selama 100 tahun adik-adik. Jadi tadi kalau awalnya kira-kira Nuh umurnya 500 tahun, kemudian membuat bahteranya karena besar banget ya adik-adik, jadi 100 tahun. Jadinya pada saat bahtera itu pada usia Nuh 600 tahun. Nah setelah bahtera itu selesai adik-adik, akhirnya mulai nih hujan turun sangat lebat dan ternyata air bah itu menutupi semua rumah, bahkan gunung-gunung pun yang tinggi adik-adik. Pernah lihat gunung kan adik-adik? Itu gunung-gunung juga tertutup dengan hujan yang deras itu, yang lebat itu. Dan tidak ada orang pun yang diselamatkan dari peristiwa air bah ini kecuali keluarga Nabi Nuh. Tadi kan perahunya itu sangat besar adik-adik, lebih besar dari lapangan sepak bola. Ada yang pernah lihat ya lapangan sepak bola? Nah lebih besar daripada itu lagi adik-adik. Kemudian hujan turun selama 40 hari 40 malam, sebulan lebih ya. Hujan turun itu terus tidak berhenti-berhenti. Dan setelah 150 hari akhirnya bahtera itu, yang perahu itu akhirnya berhenti di sebuah gunung namanya Gunung Ararat adik-adik. Dan Nuh beserta keluarga tinggal dalam bahtera tadi selama 1 tahun adik-adik. Jadi karena menunggu airnya itu, air hujannya surut dulu. Jadi baru keluarga Nuh bisa keluar dari bahtera itu. Jadi adik-adik, setelah Nuh bisa keluar dari bahtera tadi, ada satu hal yang dia lakukan setelah keluar. Ayo, apa ya kira-kira adik-adik? Nanti kalau adik-adik baca di Alkitab, Nuh dan seluruh keluarganya kemudian membuat bahtera, mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan sebagai bukti pengucapan syukur Tuhan kepada keluarganya selama kejadian air bah menimpa muka bumi ini. Kemudian adik-adik, cerita Nuh ini tadi ada tentang pelangi, tentang busur tadi. Jadi kalau adik-adik tadi simak cerita Kasirma tentang Nabi Nuh dan tentang bahtera ini dengan kejadian air bah ini. Tadi kan di ayat berapa tadi? Di ayat 13 ada
busurku ya. Busur ini menandakan pelangi ya adik-adik. Jadi busur pelangi yang kita kadang lihat itu bukan berarti muncul begitu saja adik-adik, tapi ada maksudnya loh adik-adik. Busur itu merupakan tanda perjanjian Allah dengan Nuh pada saat itu. Dan perjanjian itu mengikat antara Allah dan manusia untuk selama-lamanya. Apa tadi isi perjanjiannya? Bahwa Tuhan, pada ayat 17 ya, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sehingga kalau kita bisa lihat pelangi tadi adik-adik, nanti kita bisa, oh ini tuh adalah salah satu bukti perjanjian Allah dengan Nabi Nuh, bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi dengan kejadian air bah. Tapi adik-adik jangan salah tangkap ya. Oh Tuhan gak akan memusnahkan bumi ini lagi deh. Ya udah deh, berarti saya bisa nakal-nakal deh sama adik saya bisa mencontek aja deh, langsung membuat teman saya nangis. Jangan kayak gitu ya adik-adik. Tuhan bukan bermaksud seperti itu adik-adik. Tuhan tetap akan membuat kita menjadi anak yang taat sama orang tua, taat sayang sama adik kita. Jadi adik-adik tadi ya cerita tentang pelangi tadi. Pelangi tadi itu bentuknya seperti apa? Melengkung ya adik-adik ya? Melengkung ya? Ada yang pernah lihat ya? Kak percaya pasti ada yang pernah lihat. Melengkung ini berarti bentuk kesetiaan Allah kepada manusia. Jadi bukan sekedar wah pelanginya indah banget, tapi ternyata di dalam kalau kita pelajari firman Tuhan, pelangi ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Dan satu lagi tadi kan ada hujan selama 150 hari tadi, Nuh beserta keluarganya di Bahtera, tapi pada akhirnya Nuh bisa keluar dari Bahtera itu dan melanjutkan kehidupannya lagi. Artinya apa? Kesedihan yang mungkin kita alami adik-adik, mungkin kita berpikir gak mungkin nih kesedihan saya bisa selesai, tapi ternyata kesedihan ini bisa berakhir seperti pelangi tadi. Ada melengkung begini berarti ada awalnya sama ada akhirnya. Artinya segala sesuatu yang mungkin adik mengalami kesedihan itu akan berakhir pada waktunya Tuhan. Dan pasti ada rencana Tuhan dalam kehidupan adik-adik semua. Untuk semua masalah-masalah yang mungkin adik-adik alami. Mungkin masalah buat adik yang kecil apa ya? Kok bisa sih mungkin adik dua bersaudara bilang, ini kakak saya nakal terus nih, nakalin saya terus. Atau adiknya juga iseng, adik saya ini isengin saya terus nih. Adik-adik harus belajar sejak kecil untuk menceritakan permasalahan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Oke adik-adik? Jadi ingat adik-adik, pelangi yang kita lihat adalah sebagai bukti janji Allah kepada kita. Bahwa Allah mengasihi kita. Ya, oke adik-adik, sampai di sini dulu kakak bercerita tentang pelangi janji Tuhan. Adik-adik harus semakin belajar mengasihi Tuhan, belajar firman Tuhan, dan senantiasa taat sama orang tua. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh belajar kembali satu hal tentang pelangi janji Tuhan yang telah Engkau berikan pada saat peristiwa air bah di zaman Nabi Nuh. Kami percaya Tuhan bahwa pelangi janji Tuhan masih ada sampai saat ini bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami yang mungkin membuat hati saudara-saudara kami kecewa, hati orang tua kami kecewa, atau mungkin hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Dan kami mau bertobat, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu berjanji bagi kami anak-anak-Mu untuk menyertai kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh semakin diberkati untuk firman sore hari ini. Dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati semua adik-adik yang sudah menyaksikan ibadah sore hari ini, berkati mereka Tuhan, berkati papa mama yang mendampingi,
Kiranya Engkau semakin menguatkan setiap anak-anak untuk semakin giat belajar firman Tuhan, semakin giat membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Sirma? Pasti sekarang adik-adik sudah mengerti banget dong tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi sama Kak Sirma. Nah, adik-adik, sebelum kakak mengakhiri ibadah online ini, kakak mau membacakan 3 kuis. Yang pertama, siapa saja keluarga Nuh yang masuk ke dalam Bahtera? Yang kedua, setelah keluar dari Bahtera, apa yang Nuh lakukan? Yang ketiga, menurut adik-adik semua, apakah artinya pelangi dalam kisah Nuh? Nah, adik-adik jangan lupa ya buat kirim jawabannya ke nomor yang ada di bawah ini. Kakak tunggu sampai jam 7 malam. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kakak buat pamit undur diri. Tapi sebelumnya jangan lupa ya buat like video ini, subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa juga buat di-share ya videonya. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.